Pak Budi, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya betul Ibu. Nah di sini saya ingin sharing Pak Ya. mengenai rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana Pak? Apakah bisa? Bisa Ibu, kebetulan saya juga ingin mengetahui sejauh mana rubrik penilaian coaching saya yang akan saya lakukan dengan Pak Fikri Yadi tadi secara spesifik Ibu. Sehingga nanti saya bisa tahu sejauh mana keberhasilan coaching saya mampu menggali potensi yang ada dimiliki oleh Pak Fikri Ibu. Baik Pak Budi, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal Pak. Yang pertama, Ya. kompetensi coaching mana Pak yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Ibu pada saat melaksanakan coaching dengan Pak Fikri nanti, saya ingin mengembangkan potensi tentang pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga nanti saya bisa menggali apa yang diinginkan Pak Fikri ya, sehingga nanti saya bisa mengarahkan kunci untuk menggali potensinya Ibu, begitu. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana Pak yang ingin Bapak observasi kepada Pak Fikri Yadi? Bagian yang ingin saya gali nanti yaitu tentang mengidentifikasi Ibu. Sebab selama ini saya masih bingung untuk mengidentifikasi mana kata-kata kunci dalam pertanyaan-pertanyaan itu Ibu. Jadi yang ingin Bapak observasi itu bagian identifikasi masalah Pak ya? Iya betul Bu. Ya, selanjutnya apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bapak capai sebagai coach? Saya ingin menggali potensi yang ada pada diri kunci nanti Bu, sehingga nanti yang saya harapkan kunci bisa menemukan penyelesaian terhadap masalahnya dan juga bisa memberikan ide-ide kreatif yang pada nantinya itu akan berujung kepada penyelesaian masalah yang ada pada dirinya nanti. Nah juga bagaimana nanti kunci bisa merencanakan aksi yang akan dilakukannya setelah coaching ini Bu, dan juga nanti bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan aksi tersebut. Baiklah, semoga kegiatan coachingnya sesuai dengan yang Bapak harapkan Pak ya. Kalau begitu silahkan Pak bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya. Baik Bu, terima kasih untuk observasi awalnya, dan nanti akan saya panggil Bapak Fikri Yadinya. Iya silahkan Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Pak. Iya Pak. Gimana kabarnya Pak Fikri? Alhamdulillah baik Pak. Pak Budi gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu Pak? Gini Pak, saya ingin sharing dengan Bapak nih terkait kondisi anak di kelas saya nih Pak. Oh siap. Ada apa Pak? Ada punya masalah dengan anak-anak didiknya? Bagaimana? Gini Pak, saya ngajar kelas 7 Pak ya. Nah, saya amati Pak, anak-anak akhir-akhir ini itu mengalami penurunan dalam motivasi belajar. Nah, sehingga penurunan dalam motivasi belajar itu Pak berdampak juga pada hasil belajarnya yang menurun Pak. Iya. Nah, beberapa siswa juga malas Pak ketika mengumpulkan tugas itu Pak. Oh, berarti tentang penurunan motivasi belajar siswa Pak ya, sehingga anak-anak malas belajar nih jadinya. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang ingin Bapak Fikri didapatkan dari percakapan kita nih nantinya? Ya Pak, tentunya Pak ya, saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya itu Pak agar lebih giat lagi Pak dalam belajarnya, seperti itu Pak. Oh gitu ya Pak. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih, kalau kita kasih rentang antara 1 sampai 10, kira-kira Pak Fikriyadi saat mengajar itu di rentang yang mana antara 1 sampai 10 pada saat ini Pak? Ya, saya pikir Pak ya, motivasi saya saat mengajar itu mungkin masih berada di level 6 Pak ya. Oh, masih di level 6 ya Iya. Pak ya. Terus
mau Bapak naikkan ke level berapa nih supaya bisa lebih baik? Iya Pak, saya itu orangnya tidak muluk-muluk sih Pak ya. Mungkin di level 8 sudah cukup sih Pak menurut saya. Oke. Nah, sekarang Bapak pengennya sampai di level 8 Pak ya. Nah, kira-kira untuk mencapai level 8 itu apa yang akan Bapak lakukan? Rencananya Pak ya, saya terlebih dahulu dalam memanajemen kelas nih Pak. Nah, misalnya dengan membuat ice breaking terlebih dahulu Pak, sebelum memulai pembelajaran. Nah, Ya. tentunya ice breaking itu juga yang berkaitan dengan tema pada hari itu Pak. Kemudian juga saya ingin membuat sebuah video pembelajaran Pak ya, yang nantinya akan saya tampilkan dan juga berkaitan dengan pembelajaran hari itu Pak. Nah, selanjutnya saya rencananya Pak ingin mengawali setiap pembelajaran itu dengan melakukan tanya jawab terlebih dahulu nih Pak dengan siswa saya itu terkait dengan materi hari itu Pak. Oh iya, bagus. Banyak sekali Pak yang ingin Bapak lakukan situ. Nah, dari beberapa rencana yang ingin Bapak lakukan, gitu ya, dari ice breaking dan lain sebagainya tadi, kira-kira mana nih yang dalam waktu dekat atau yang akan Bapak laksanakan segera? Ya baik, yang saya rencanakan terlebih dahulu Pak ya. Iya. Saya pikir saya akan melaksanakan pembelajaran berbasis video terlebih dahulu nih Pak. Nah, karena apa? Karena menurut saya pembelajaran berbasis video itu bisa menarik dalam proses belajar anak Pak. Selain itu juga saya akan melakukan ice breaking nih Pak, yang sesuai dengan tema pembelajaran saat itu Pak mungkin Pak. Oh gitu ya, berarti pembelajaran dengan menggunakan video Pak ya. Memang sih ya, ada beberapa siswa yang memang senang dengan menonton video. Dan ice breaking saya lihat juga memang jarang nih guru-guru yang melaksanakan ice breaking tersebut. Nah, kapan Pak mau melaksanakannya itu Pak? Rencananya Pak ya, saya akan melaksanakannya itu mungkin minggu depan Pak, sudah akan saya terapkan Pak. Nah, saya tentunya akan mempersiapkan segala sesuatunya Pak ya, yang saya rancang terlebih dahulu nih untuk mencapai tujuan itu Pak. Iya, oh ya. Berarti Bapak minggu depan ya mau melaksanakannya. Bisa Pak sendirian? Mungkin saya juga harus bantuan teman nih Pak. Kalau sendirian kayaknya saya masih kesulitan seperti itu Pak. Gitu ya, bantuan teman. Terus siapa nih? Dari guru-guru? Kan banyak nih guru-guru. Iya. Bapak perlu bantuan dari siapa? Saya pikir Bu Amil mungkin orang yang tepat Pak ya untuk membantu saya dalam pembuatan video pembelajaran itu Pak. Iya. Karena Bu Amil tuh beliau kan ahli bidang IT Pak ya. Kemudian saya rasa beliau orang yang tepat nih Pak yang akan membantu saya Pak. Kemudian saya juga di sana juga minta bantuan Bu Amil dalam pembuatan rancangan ice breaking yang menarik nih Pak, seperti itu. Oh gitu ya. Ya, pas Pak. Sebenarnya kalau Bu Amel itu memang pas. Beliau juga memang menguasai tentang teknik pembuatan video-video ya, apalagi dengan Canva itu bagus tuh juga kan. Dan beliau juga guru penggerak, jadi sebelumnya beliau bisa tahu bagaimana cara mengatasi siswa-siswa seperti itu. Bagus Pak, saya setuju. Dan terus bagaimana kalau ini sudah Bapak laksanakan, bagaimana kita tahu kalau Bapak ini yang rencana yang Bapak laksanakan ini memang benar-benar berhasil dan dapat terlaksana dengan baik? Baik Pak, mungkin minggu depan kita bincang-bincang lagi Pak lah, bincang-bincang santai mungkin sambil minum kopi santai Pak ya. Nah, nanti saya akan ceritakan kembali Pak ya tentang hasil dari rencana saya yang sudah saya akan laksanakan ini Pak, seperti itu Pak. Berarti kita tunggu sampai minggu depan gitu. Iya, siap Pak. Iya, berarti minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi santai. Nah, sekarang dari ngobrolan kita tadi, apa yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan yang panjang tadi nih Pak? Ya, tentunya Pak ya, dari obrolan kita tadi itu saya dapat menemukan cara Pak ya, cara meningkatkan motivasi belajar murid Pak ya. Nah, dengan mencoba 3 cara tadi ya, selain itu juga saya bertambah wawasan nih Pak dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya turun Pak. Saya rasa seperti itu Pak. Oke, berarti itu yang Bapak dapatkan ya tentang cara memotivasinya. Nah, sekarang saya pengen tahu komitmen Bapak
kan tadi sudah ada rencana-rencana terencana, tentunya kita juga perlukan komitmen. Betul Pak. Ya, sekarang komitmen Bapak apa terhadap rencana tersebut? Iya, saya pastinya Pak ya. Saya selalu berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar Pak ya, seperti video pembelajaran yang menarik juga Ya. dalam proses belajarnya, dan juga melakukan ice breaking pastinya Pak ya, agar meningkatkan motivasi belajar siswa saya itu Pak. Wah, keren Pak, itu mantap itu. Berarti rencana yang akan Bapak laksanakan memang baik, dan itu saya berharap nanti ya rencana itu bisa berjalan dengan baik, bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Amin. Sehingga anak-anak yang asalnya kemarin itu belajarnya malas, Iya. jarang mengumpulkan tugas, nanti setelah Bapak melaksanakan kegiatan tersebut, rencana aksi tersebut, anak-anak bisa belajarnya dengan tekun kembali. Amin. Mudah-mudahan rencana tersebut bisa berjalan ya Pak ya. Amin Pak ya. Baik, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Budi atas Oke. waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak, saya pamit dulu. Waalaikumsalam. Baik Pak Budi, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Iya betul Ibu. Nah, sebelum kita menutup rangkaian proses observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak ya. Ya, Ibu. Nah, yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak? Apakah sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Alhamdulillah sudah Bu. Cuma sekarang tinggal meningkatkan skill saya sebagai coach dengan terus berlatih Bu, dan mencari literasi, mencari bahan-bahan untuk pengembangan diri saya sebagai coach kedepannya lagi Bu. Oke, kemudian dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan, tadi saya ada catatan ya Pak ya dari hasil observasi tadi, di mana kegiatan yang Bapak lakukan itu sudah bagus Pak. Mungkin hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coach Bapak. Baik Bu, terima kasih atas pengamatan Ibu tadi, yang pastinya saya juga mengakui Bu ya, pastinya ada beberapa kekurangan dari kami, tapi saya juga akan menjadikan menjadikan bahan untuk pengembangan diri saya menjadi coach ke depannya nanti Bu. Nah, kalau begitu untuk kegiatan coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Yang pastinya yang ingin saya kembangkan adalah mengidentifikasi masalah Bu. Nah dari mengidentifikasi masalah sehingga saya nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti bisa menggiring kunci untuk menyelesaikan masalahnya dan mendapat solusi yang terbaik. Itu Ibu. Baiklah Pak Budi, kalau begitu saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah, gimana keadaannya Bu? Sehat Bu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu, rencananya Ibu kan besok mau mengadakan praktek coaching Bu ya, dengan Alur Tirta Bu ya. Nah, saya sebagai observer Bu ya, kemudian Ibu sebagai coach, ya kan Bu ya? Iya Pak, betul. Saya akan melaksanakan praktik coaching model Tirta Pak. Nah, sebelumnya Bu ya, saya ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu nih sama Ibu nih terkait dengan proses coaching besok Bu ya. Nah, saya mau tahu nih dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan Ibu capai pada praktik coaching besok nantinya Bu? Kemungkinan ada beberapa target Pak yang akan saya lakukan. Di antaranya yang pertama, menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang terakhir,
komitmen dari tanggung jawab yang akan diimplementasikan oleh coaching. Baik, jadi yang saya garis bawahi di sini Bu ya, target yang akan Ibu nanti capai saat proses coaching itu yang pertama tadi yaitu menggali informasi dari coach Ibu ya, kemudian mengidentifikasi terkait masalah yang ada pada diri coach Ibu, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan coach Ibu, kemudian yang terakhir komitmen dari tanggung jawab dari coach Ibu ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, terkait dengan kompetensi coaching apa yang hendak Ibu capai nantinya Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu keterampilan dalam menggali potensi diri dari coach Pak, yang mana nanti bisa membuat solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach sendiri. Ya. Jadi saya hanya membantu untuk memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach, yang akan bisa menjadi solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, jadi Ibu nantinya akan menggali potensi dari diri coach Ibu ya, yang mana nantinya coach Ibu itu bisa menemukan solusinya sendiri Bu ya. Nah selanjutnya Bu nih, bagian mana Bu dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati Bu? Yang pasti saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian dapat membuat pertanyaan yang berbobot, dan saya juga ingin diobservasi dalam bagaimana saya memperdayakan coaching Pak. Wah mantap, luar biasa Bu ya terkait dengan kompetensi Ibu yang terkait coaching tersebut Bu. Nah menurut saya sudah luar biasa bagus Bu terkait dengan kompetensinya yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun coachee Bu ya. Nah selanjutnya Bu terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih nanti itu seperti apa Bu? Untuk indikator ketercapaian yang akan saya raih yaitu coaching nantinya mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri Pak, dan saya juga dapat memiliki keterampilan coaching dengan baik. Oke, luar biasa Bu ya terkait dengan indikator ketercapaian yang akan Ibu raih nantinya. Baiklah Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching Bu dilancarkan dan berjalan dengan sesuai rencana dan target Bu ya. Sama-sama Pak, ya amin Pak. Semoga semuanya terlaksana dengan baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri apa kabar? Kabar saya hari ini kurang baik Ibu. Kenapa Pak? Saya perhatikan Bapak terlihat murung dan nampaknya juga sedikit kesal. Iya benar Bu. Apa Ibu punya waktu sekarang? Kebetulan hari ini saya kosong Pak, karena anak-anak ada jadwal P5 hingga jam terakhir. Pas kebetulan juga Bu ya. Saya juga baru saja menyelesaikan jam terakhir saya. Saya pengen curhat sama Ibu, tapi curhatannya ini agak lama Bu. Iya, tidak apa-apa Pak, silahkan. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak? Jadi begini Bu, tapi saya bingung mau memulainya dari mana. Ya mungkin bisa Bapak ceritakan dulu apa yang menjadi keluhan Bapak sekarang. Baik Bu, begini, saya ini bingung. Setiap kali saya mengajar, setiap kali saya masuk ke dalam kelas, banyak siswa-siswa yang tidak memperhatikan Bu. Jadi mereka seolah-olah enggan belajar, begitu Ibu. Lalu bagaimana Pak? Coba Bapak ceritakan lebih lanjut lagi. Jadi dari sekian banyak siswa itu ada beberapa orang yang asik bercanda, asik main-main HP, bahkan ada yang mengganggu-ganggu temannya, begitu Ibu. Jadi menurut Bapak obrolan kita sekarang ini tujuannya untuk apa Pak? Yang pastinya saya pengen curhat kepada Ibu tentang masalah saya di kelas Bu. Dan mudah-mudahan nanti setelah saya curhat dengan Ibu, saya dapat menemukan solusi untuk masalah saya ini Bu. Iya Pak, mudah-mudahan obrolan ini dapat menjadi solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi Pak ya. Iya Bu. Terus terang Bu, saya kepikiran terus ketika saya pulang ke rumah, saya tetap kepikiran dengan masalah ini. Selalu Bu terjadi pada beberapa siswa di dalam kelas saya yang belajarnya sembarangan, yang tidak fokus terhadap pembelajaran, itu membuat saya kepikiran sampai ke rumah.
kalau seperti itu kira-kira apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak dengan baik? Apa karena metode pembelajaran saya yang selalu monoton, Bu, ya? Jadi membuat siswa itu merasa bosan, merasa malas, jadi bawaannya tidak memperhatikan pembelajaran, Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau seperti itu menurut Bapak, Bapak harus bagaimana Pak? Mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran saya supaya lebih variatif sehingga anak-anak memiliki minat belajar mungkin, Bu, ya. Nah, kalau Bapak ingin mengubah metode pembelajaran, kira-kira perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pembelajaran tersebut? Saya akan mencoba menyusun ulang, Bu, rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan metode dan mode pembelajaran yang tepat yang disukai oleh siswa, Ibu. Nah, menurut Bapak, metode dan model pembelajaran yang akan Bapak coba, yang menurut Bapak cocok untuk siswa, yang mana bisa menarik minat siswa dalam mata pelajaran Bapak itu yang seperti apa, Pak? Mungkin nanti akan saya terapkan metode diskusi, bermain peran, terus permainan, Bu, untuk pembelajaran, metode pembelajaran discovery learning, dan nanti ada penugasan pembuatan proyek, kunjung karya untuk pembelajaran project based learning. Nah, kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut, apa sih yang Bapak rencanakan di kelas tuh nantinya akan seperti apa, Pak? Yang pastinya sekarang kan musim media sosial atau sosial, Bu, ya. Makanya nanti saya juga akan memanfaatkan TikTok dan Reel Instagram untuk pembelajaran bermain peran, Bu. Nah, nanti ada juga pembelajaran permainan dengan pembagian kelompok di kelas, dan untuk pembelajaran project dan kunjung karya nanti kita akan membuat pameran kecil-kecilan yang nanti pengunjungnya adalah teman-teman yang satu kelas yang beda kelompok, begitu, Ibu. Nah, itu ide yang sangat bagus, Pak, ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan, yang mana bisa menopang rencana tersebut, atau dengan kata lain langkah awal yang mendasarinya seperti apa, Pak? Ya, Bu, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan minat belajar mereka, kesiapan belajar, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan belajar mereka dengan metode seperti apa, serta menapaki kodrat alam dan kodrat zaman mereka, sehingga mereka bisa meraih mimpi-mimpi dalam pembelajaran. Nah, kalau begitu, siapa yang akan Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Saya akan melibatkan anak-anak, Bu, untuk kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar mereka, sehingga mereka dengan itu bisa leluasa menentukan metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, itu. Nah, lalu kira-kira perlu berapa lama, Pak, target waktunya agar semua yang Bapak rencanakan tersebut bisa berjalan dengan baik? Saya merancangkan ini mudah-mudahan bisa berhasil dalam 2 minggu ke depan, bisa terlihat hasilnya, Ibu. Nah, bagus sekali, Pak. Memang harus seperti itu, Pak, ya. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi agar siswa-siswa Bapak bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Iya, Ibu. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan. Ya, hebat sekali, Bapak. Saya yakin Bapak pasti bisa. Semangat, Pak, ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Indah. Seperti apa nih Bu perasaannya setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, Bu? Alhamdulillah, Pak, saya merasa senang, Pak, dan lega karena kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar dan coach juga bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Luar biasa, Bu, ya. Nah, jadi Bu, ya, setelah tadi Ibu melakukan proses coaching, Bu, ya, nah apa yang akan Ibu lakukan nih untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan, ya Bu, ya, ketika tadi percakapan pra coaching kita, Bu? Yang saya lakukan
adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci Pak, sehingga saya juga bisa menangkap kata kunci dari pernyataan Koci. Oke, ini Bu ya, kira-kira Bu, bolehkah Bu saya menyampaikan hasil observasi saya Bu ya ketika Ibu melakukan proses coaching tadi ini Bu? Silahkan Pak, dengan senang hati. Oke, gini Bu ya, menurut saya Bu ya, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah luar biasa berjalan baik. Beberapa kali Ibu bisa menangkap kata kunci dari coaching Ibu, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka Bu ya. Nah selanjutnya Bu, menurut Ibu nih kira-kira kompetensi apa lagi yang akan ingin Ibu kembangkan ke depannya Bu? Untuk kedepannya Pak, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian saya juga akan terus berlatih dalam memberdayakan Koci. Baiklah Ibu kalau begitu Bu ya. Nah untuk selanjutnya nih Bu, kapan tuh kira-kira kita akan melakukan percakapan lagi untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya Bu? Sepertinya bisa kita lakukan lagi bulan depan Pak. Baik Bu ya. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu di bulan depan Bu ya. Kemudian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat semua ya, mudah-mudahan kita tetap sehat semua. Iya. Ya, umur kita kan sudah lumayan nih ya, mudah-mudahan tetap sehat. Dan gimana Pak Fikri hari ini? Jadi nggak sampean mau melaksanakan coaching dengan Bu Indah? Iya, insya Allah rencananya hari ini sih Pak, mudahan tidak ada kendala dan lancar gitu Pak. Untuk Bu Indahnya sendiri bagaimana? Sudah siap apa belum beliau? Kemarin saya tanya untuk hari ini tidak ada kendala Pak sepertinya. Dan tidak ada jam ya beliau Iya. untuk hari ini. Oke, kalau memang seperti itu, jadi kita akan mengadakan pra observasi coaching ya Pak ya. Jadi di sini sebelum Bapak melaksanakan coaching, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Supaya apa Pak? Supaya pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur cerita. Nah pada hari ini nanti Bapak sebagai coach dan Bu Indah sebagai coachee itu dua-duanya akan saya amati Pak ya. Iya, iya. Berjalan dengan baik atau tidak Iya, untuk siap. pelaksanaan coachingnya itu sesuai dengan alur cerita apa tidak Iya. ya. Dan juga nanti jangan lupa juga Pak ya, dikembangkan juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu pengembangan yang kreatif dan penggalian yang mendalam ya Pak ya. Nah baik Bapak, yang pertama ingin saya tanyakan kepada Bapak pada hari ini adalah kompetensi apa nih Pak yang bakal Bapak laksanakan untuk yang akan Bapak gali nanti pada pelaksanaan coaching ini nanti. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan Pak ya, tentunya adalah pertama kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan tentunya mendengarkan secara aktif Bapak. Oh gitu ya, berarti ada beberapa poin tadi Ya, itu ya yang akan ya. Bapak gali pada Ya. hari ini. Nah kemudian kompetensi mana yang mungkin tadi dari beberapa kompetensi tadi ya yang secara spesifik yang ingin Bapak observasinya? Ya baik Pak, untuk kompetensi yang spesifiknya Pak, saya mengambil dua. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oke, nah berarti dua kompetensi tadi Iya, ya, mendengarkan kompetensi. aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya betul Pak. Ya. Nah sekarang yang terakhir Pak, sekarang indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Ya baik, tentunya Pak ya, dari hasil coaching ini tentunya coaching saya itu tentunya menemukan Pak ya, menemukan solusinya dari permasalahannya seperti itu Pak, ataupun paling tidak menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya seperti itu sih Pak. Oh gitu ya, jadi itu yang sangat ingin Bapak gali dan Iya. mudah-mudahan nanti dengan coaching ini permasalahan yang dialami Bu Indah kemarin
bisa menemukan solusinya Iya, Pak ya. itu. Dan saya diharapkan bantuan dari Bapak nanti bagaimana Bapak bisa mengarahkan Bu Winda supaya dapat menemukan solusinya. Iya Bapak. Ya, baik Bapak, itu saja yang mungkin saya sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan coaching pada kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke Bapak, Terima kasih Bapak. ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Fikri. Gimana kabarnya Bu Indah nih? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak, dan saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya Bu Indah, maaf Bu ya. Saya dengar dari guru yang lain, Bu Indah sepertinya ada permasalahan di sekolah ya Bu? Iya Pak, ya beginilah Pak, suka duka jadi guru Pak. Nah kebetulan saya bertemu dengan Bapak, apakah Bapak ada waktu luang Pak? Kalau Bapak ada waktu luang, saya ingin cerita sedikit Pak. Kebetulan saya lagi ada jam kosong Ibu. Dengan senang hati jika Ibu mau percaya kepada saya untuk berbagi cerita Bu ya. Nah sebelum kita melanjutkan cerita dan juga sharing Ibu ya, kira-kira nih apa tujuan yang ingin Ibu capai nih di akhir pembicaraan kita nanti Bu? Nah, dari pembicaraan ini Pak, saya ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Baik Bu, mudah-mudahan tujuan yang ingin Ibu harapkan tercapai Bu ya. Nah sekarang kira-kira Bu apa masalah yang ingin Ibu ceritakan ke saya nih? Silahkan saja Ibu ceritakan Bu ya. Nah, begini Pak, saya mempunyai masalah dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika Pak, di mana saya membutuhkan strategi Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Pak. Jadi yang saya garis bawahi Bu ya, ada permasalahan di kelas Ibu ya. Ada siswa Ibu yang berbicara sendiri Bu ya saat pelajaran matematika. Baik Bu, kalau boleh tahu Bu, kapan itu Bu terjadinya Bu? Kejadian itu terjadi Selasa yang lalu Pak. Oke Bu, jadi kita perlu sama-sama memahami dulu Bu ya tentang penyebab siswa tersebut saat berbicara saat pelajaran yang Ibu ampuh Bu ya. Nah kira-kira menurut Ibu nih, faktor-faktor yang menyebabkan murid itu asik ataupun senang berbicara sendiri di dalam kelas itu kira-kira apa Bu? Kalau menurut saya Pak, kemungkinan karena mereka kurang memahami Pak apa yang saya ajarkan saat itu. Jadi siswa itu kurang memahami Bu ya tentang materi tentunya Bu ya yang Ibu ajarkan. Nah dari masalah yang dihadapi itu Bu, apa yang sudah Ibu lakukan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran Pak, namun sampai saat ini belum ada yang benar-benar efektif Pak. Baik Bu, jadi Ibu sudah mencoba berbagai macam metode dan strategi Bu ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kira-kira Bu dari skala 1 sampai 10 nih Bu, berapa Bu kira-kira posisi keberhasilan metode Ibu itu? Untuk saat ini saya berada di posisi 6 Pak. Namun saya tetap berusaha Pak, dan saya juga optimis bahwa saya bisa meningkatkan diri saya di posisi 8. Jadi di posisi 6 Bu ya. Oke, jadi apa Bu yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu kira-kira? Tantangan saya tuh Pak, saya masih kesulitan Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Masih kesulitan Bu ya untuk mengendalikan siswa yang berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah selanjutnya Bu, kira-kira Bu apa yang Ibu perlukan Bu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan tersebut Bu? Saya membutuhkan strategi yang tepat Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Soalnya siswa tersebut juga kadang mengganggu temannya Pak. Mengganggu temannya juga Bu ya. Oke baik Bu, dari tadi kita berbicara dan juga berbincang-bincang Bu ya. Kira-kira Bu apa rencana ataupun strategi yang akan Ibu lakukan nih ke depannya Bu? Nah kebetulan tadi saya sudah berbincang dengan Bapak, saya menemukan ide Pak bahwa saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Pak, agar siswa tetap fokus dan paham dalam materi yang saya ajarkan. Kemudian saya juga akan memberikan penguatan positif kepada mereka Pak, sehingga kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu juga saya akan menyisipkan game atau kuis-kuis Pak, agar
mereka lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran saya. Wah, ide yang sangat bagus Bu ya. Saya kira Bu ya, seperti Ibu akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi, kemudian disisipi games Bu ya, kuis ataupun presentasi Bu ya. Menurut saya itu adalah ide yang sangat luar biasa Bu ya. Nah, semoga dapat segera tercapai Bu ya, dan juga terimplementasikan secepatnya Bu ya. Iya Pak, Alhamdulillah. Jadi saya sekarang merasa lebih lega Pak, karena jujur sebelumnya saya sedikit terganggu dengan permasalahan yang kemarin terjadi. Iya, alhamdulillah Bu ya, saya juga semakin senang nih Bu. Ibu sudah lega. Nah, terus dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu ya, apa Bu komitmen Ibu nih untuk menjalankan rencana itu Bu? Apakah ada batasannya seperti itu Bu? Mengenai hal tersebut, saya akan melakukan secepatnya Pak. Kemungkinan saya akan melakukan pada pertemuan berikutnya Pak, dalam kegiatan belajar mengajar tentunya di mata pelajaran matematika Pak. Dan mudah-mudahan untuk minggu depan sudah bisa terlihat hasilnya Pak, dan saya juga akan berbagi dengan Bapak lagi. Baik Bu, secepatnya Bu ya, lebih cepat lebih baik Bu ya. Nah, kira Bu, selanjutnya Bu, dukungan apa Bu yang kira-kira Ibu butuhkan nih Bu untuk melaksanakan komitmen itu Bu? Terkait masalah tersebut, saya akan berusaha meningkatkan kompetensi saya Pak, melalui pelatihan-pelatihan, dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Pak, untuk mempelajari metode-metode pembelajaran yang lebih inovatif dan bervariasi lagi. Wah, ide yang sangat luar biasa Bu ya. Semoga semuanya itu dapat terselesaikan Bu ya dengan baik. Apalagi Bu ya jika bekerja dengan suasana yang aman dan juga nyaman Bu ya. Amin Pak. Terima kasih ya Pak atas waktu dan semuanya Pak. Terima kasih juga atas saran dan masukan dari Bapak. Sekarang saya menjadi lebih lega Pak. Sama-sama Ibu. Saya juga Bu tidak sabar nih Bu, ingin tahu hasilnya nanti Bu ya. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Pak, kalau begitu saya pamit Pak, karena ada pertemuan wali murid Bapak. Baik Bu, silahkan. Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Gimana Pak Fikri saat melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang, merasa lega karena semuanya sudah berjalan dengan lancar seperti itu Pak. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mengakhiri observasi coaching kita, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Dan saya lihat juga tadi coachingnya berjalan dengan lancar Pak ya. Ibu Winda juga kayaknya dengan senang hati beliau menceritakan masalahnya. Baik Bapak, ini ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak sebelum kita mengakhiri observasi kita. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Baik Bapak, pada saat coaching tadi Pak ya, tentunya saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta Pak ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identitas permasalahannya apa, kemudian juga menanyakan rencana aksi kedepannya apa, dan juga menanyakan tujuan tanggung jawabnya Pak, seperti itu. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci saya Pak, untuk menceritakan masalahnya dan juga menemukan solusinya Pak dari permasalahan tersebut Pak. Oh begitu ya. Ya memang sih seperti yang saya lihat tadi, ketika Bapak melakukan coaching, Bapak memang sudah melaksanakan alur tirta dan sudah juga sesuai dengan teknik-teknik coachingnya. Ya, jadi sehingga tadi ketika Bu Winda menyampaikan masalah-masalahnya, Bu Winda kayaknya sangat senang hati, tidak merasa terbebani. Jadi beliau bisa sharing dan bisa mendapatkan solusi bagi permasalahan yang beliau hadapi tadi. Nah, pertanyaan yang kedua Bapak. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching yang baru Bapak laksanakan tadi? Baik, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya Pak, yaitu lebih memahami Pak tentang proses alur tirta ini Pak, agar saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi untuk ke depannya, seperti itu Pak.
Amin. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa melaksanakan coaching ini dengan lebih baik Pak ya, Ya. sehingga kita nanti bisa menyelesaikan segala masalah yang ada di lingkungan kita. Jadi itu Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri proses observasi kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.